Saham. Pasti sering dengar kan? Tapi apa sih itu sebenarnya? Udah lupain deh semua istilah rumit dan jargon yang bikin pusing. Hari ini kita bakal bongkar satu kebenaran yang simple banget, yang bakal mengubah total cara Anda melihat dunia investasi selamanya. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari sini, ini dia nih. Waktu Anda beli saham, Anda itu bukan cuma beli kode-kode di layar komputer, bukan. Anda itu lagi beli sebagian kecil dari sebuah bisnis. Bisnis yang beneran ada. Pertama-tama buang jauh-jauh deh bayangan yang sering kita lihat di film-film itu. Tahu kan, angka hijau, angka merah yang kedap-kedip cepet banget di layar, itu tuh cuma ramenya di luar aja. Inti dari saham itu, wah, jauh lebih dalam dari sekedar itu. Sama juga kayak grafik-grafik yang kelihatannya abstrak, yang naik turun gak jelas, saham itu jauh-jauh lebih nyata dari itu. Nah, paham soal ini aja, ini adalah langkah pertama yang sering banget dilewatin orang. Dan itulah yang mau kita ubah hari ini. Jadi, kalau saham bukan cuma angka dan grafik, terus apa dong? Oke, mari kita kupas tuntas kebenaran sederhana di balik kata kepemilikan. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Saham itu, intinya, ya, bukti kepemilikan. Sesimpel itu. Pas Anda beli satu lembar aja, secara hukum Anda itu jadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Anda bukan lagi cuma pelanggan, Anda itu pemilik. Coba deh bayangin, misalnya Anda beli satu lembar saham Bank BCA. Artinya apa coba? Artinya, Anda secara harfiah adalah salah satu pemilik Bank BCA. Anda punya hak atas seiprit dari semua gedungnya, semua mesin ATM-nya, dan semua keuntungannya. Keren kan? Tapi mungkin memiliki perusahaan raksasa gitu kedengerannya masih abstrak banget ya. Gimana cara bayanginnya? Gampang. Biar kebayang, kita pakai analogi aja. Anggap perusahaan itu sebuah kue. Gini cara kerjanya. Bayangin sebuah perusahaan gede itu kayak kue ulang tahun raksasa. Nah, buat dapat modal biar bisa lebih gede lagi, perusahaan ini motong-motong kuenya jadi jutaan, bahkan miliaran potongan super kecil. Tiap potongan kecil ini, nah itulah yang kita sebut satu lembar saham. Jadi pas Anda beli saham, Anda itu sebenarnya lagi beli sepotong kue itu. Makin banyak saham yang Anda beli, ya makin gede juga potongan kue perusahaan yang jadi milik Anda. Simpel kan? Oke. Jadi pemilik emang keren. Tapi terus gimana caranya ini bisa jadi duit? Nah, ada dua cara utama gimana seorang investor bisa dapat untung. Yang pertama namanya apresiasi. Gampangnya gini, kalau bisnisnya makin sukses, makin maju, nilai perusahaannya kan naik tuh. Artinya, potongan kue Anda juga jadi makin mahal, makin berharga. Terus yang kedua, ada yang namanya dividen. Nah, ini lebih asik lagi. Ini tuh pas perusahaannya bagi-bagi keuntungan dalam bentuk uang tunai, langsung ke Anda, para pemilik. Anggap aja ini bonus, ucapan terima kasih dari perusahaan karena Anda udah jadi bagian dari mereka. Sekarang, kita masuk ke ide yang menurut saya paling penting dari semua ini. Ini bukan cuma soal uang loh, tapi soal perubahan cara berpikir. Perubahan pola pikir yang fundamental banget, yang ngebedain kebanyakan orang dengan investor sejati. Coba lihat bedanya, jelas banget. Di satu sisi ada karyawan, ya kebanyakan dari kita lah ya. Kita ini menukar waktu, tenaga, dan pikiran kita buat dapat gaji dari sebuah perusahaan. Nah, di sisi lain ada investor. Mereka itu nggak kerja untuk perusahaan, mereka memiliki perusahaan itu. Ini bedanya luar biasa. Dan inilah tujuan akhirnya. Investor sejati itu nggak cuma kerja buat cari uang. Fokus mereka itu punya aset, ya contohnya saham ini, yang bisa kerja buat mereka. Tujuannya apa? Ya biar uang Anda yang menghasilkan uang lagi, bahkan pas Anda lagi tidur. Mantap kan? Oke, kita udah hampir selesai. Sekarang yuk kita sambungin semua ini, semua pemahaman baru soal saham ini, ke tujuan yang pasti kita semua punya, membangun kekayaan jangka panjang. Kenapa sih ini semua penting banget buat Anda? Begini kesimpulannya. Ngerti apa itu saham sebenarnya, itu adalah langkah pertama. Langkah paling dasar. Kenapa? Karena sebagian besar kekayaan di dunia ini, itu bukan dibangun dari gaji, tapi dari punya aset. Dan dari semua jenis aset yang ada, saham itu udah terbukti jadi salah satu yang paling ampuh dan paling gampang diakses buat kita-kita ngebangun kekayaan seiring berjalannya waktu. Jadi, setelah ngobrolin semua ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Sebuah pertanyaan buat direnungkan yang mungkin bisa mengubah cara Anda ngelihat masa depan keuangan Anda. Anda mau terus-terusan kerja untuk perusahaan atau Anda mau mulai memiliki perusahaan? Nah, pilihannya ada di tangan Anda.